Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Para hadirin dan pemirsa sekalian, hari ini kita tengah berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia. Hari ini kita akan diskusi kepada tamu yang merupakan tuan rumah juga, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. Andes Haji Akhya Nasution. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Ketua berkesempatan untuk berdiskusi tentu terkait dengan program-program Pak Ketua. Kita tahu di bulan Ramadan ini kita MUI Kota Tebing Tinggi memiliki banyak program-program kegiatan. Saya juga tahu ada rencana muzakarah dan lain sebagainya. Mohon Pak Ketua dapat menjelaskan program-program MUI periodisasi 2020-2025 ini, baik hari ini dan yang ke depan yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala kaman tabi'ah. MUI Tebing Tinggi dalam masa kepemimpinan saya baru berjalan setahun. Tentu dalam hal ini kita juga perlu meningkatkan sesuatu dalam rangka dakwah agama Islam di Kota Tebing Tinggi untuk memajukan dan mencerdaskan masyarakat, terutama di dalam spiritualisme dan keagamaan, di dalam memajukan pemikiran masyarakat dan pemahaman mereka terhadap agama. Tentu MUI dalam hal ini tentu usaha untuk sebagai payung besar umat Islam. Itu salah satu dasar daripada program MUI. Sehingga dalam hal ini perlunya salah satunya adalah berusaha untuk meningkatkan pengetahuan para ulama, para ustadz di Tebing Tinggi ini, sehingga mereka itu sama sejalan dalam rangka untuk memajukan agama Islam di Kota Tebing Tinggi yang tercinta ini. Kemudian daripada itu tentu MUI sebagai mitra pemerintah ini juga harus kita bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka untuk memajukan program-program pemerintah dan spiritual juga yang lain. Seperti MUI Tebing Tinggi dalam masalah vaksin yang lalu itu telah menerima vaksin 10.000 dari Menteri Kesehatan, ini telah dikembangkan dan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahap-tahapan. Ini kan salah satu program pembangunan kesehatan, sehingga vaksin itu sekarang kan katakanlah sudah berkurang, tapi kan bagaimanapun ini penting dalam untuk mensehatkan masyarakat dengan vaksin tersebut. Jadi MUI juga berperan di sana. Jadi saya sebagai ketua MUI sangat berterima kasih kepada tim dari MUI dalam rangka komisi sosial masyarakat ini telah sangat berguna sekali dalam periode ini. Itu satu. Untuk kedepannya tentu kita bekerja sama dengan seluruh para ulama kita untuk meningkatkan silaturahmi. Ini perlu penting, baik kepada para ulama itu sendiri, para ustaz muda yang perlu kita bina. Kemudian daripada itu tentu membangun semangat mereka, menyatukan visi misi mereka, kemudian bekerja sama dengan mereka untuk dengan pemeluk-pemeluk agama lain dalam rangka untuk semangat silaturahmi yang baik di antara para pemeluk agama. Ini
sehingga kita tidak di Islam itu dipandang tidak eksklusif. Iya. Ini yang penting. Maka orang memandang Islam itu eksklusif, jauh, tidak mau bersama. Ini harus kita buat. Kalau contohnya itu ulama, itu ustadz, mereka menjauh dari kita. Maka saya secara pribadi penampilan itu harus berubah gitu. Dan saya juga sebagai ketua MUI itu bergaul kepada semua umat. Tidak hanya umat Islam. Tidak hanya umat Islam. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama lain banyak. Saya punya banyak teman. Di Medan juga saya punya teman seorang pendeta. Banyak teman saya, akrab dengan saya. Seperti itu. Jadi tadi Pak Ketua sudah menyinggung juga terkait dengan fungsi MUI ya, sebagai Khadimul Ummah ya, pelayan umat. Jadi memberikan pelayanan-pelayanan keagamaan, nasihat-nasihat kepada umat. Pak Ketua ya, baik diminta maupun tidak minta, barangkali begitu. Jadi terkait dengan itu Pak Ketua, bagaimana kira-kira antusias masyarakat khususnya di Kota Tebing Tinggi terkait pemahaman agama ini? Bagaimana Pak Ketua memandang? Saya melihat masyarakat beragama di Kota Tebing Tinggi cerdas. Karena tidak ada konflik. Tebing Tinggi kan sangat aman tentang beragama. Dan ustadz-ustadznya juga, para ulamanya tulus. Berdakwah itu dengan, saya perhatikan semuanya. Teman-teman saya di para ulama itu, saya perhatikan mereka itu tulus. Hati berdakwah dengan santun, dengan kalimat-kalimat yang indah mengajak orang lain. Jadi tidak ada benturan. Sehingga di program Sumatera Utara kita laporkan bahwa Kota Tebing Tinggi sangat aman, kondusif dalam persoalan agama. Sampai sekarang. Jadi kalau kita perhatikan, mereka itu sangat sayang ya, sama semuanya, berkomunikasi dengan baik dengan para masyarakat yang beragama lain. Jadi ini salah satu bisa majunya kita dalam beragama, karena kita pegang prinsip lah. Kalau dalam rangka beragama ini kan kita tidak boleh saling singgung menyinggung, tidak boleh membicarakan Tuhan lain di depan mereka. Yang porsi kita Pak. Porsi. Kalau orang Islam bicara tentang porsi agamanya gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau Islam yang bicarakan tentang porsi Islam, tentang Tuhannya. Nah, jadi tidak ada bentrokan di sana. Ini yang perlu kita jaga terus sampai anak cucu kita nanti, sehingga prinsip lakum dinukum itu memang berjalan. Itu salah satu. Dan tadi selain sebagai Khadimul Ummah, pelayan umat, juga tadi Pak Ketua menyinggung kita mitra pemerintah. Ya kan, ya, sebagai Shodikul Hukumah gitu. Ini Sahibul Hukumah. Iya, tentu perlu ini penjelasan juga dari Pak Ketua bagaimana selama ini bermitra dengan pemerintah, dari pemerintah kota, dari kepolisian, dari kejaksaan, apa yang telah dilakukan selama ini, kerjasama atau apa dengan MUI? Ya, komunikasi kita harus terbangun dengan baik. MUI itu harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah, bersahabat. MUI hadir di mana ada kegiatan-kegiatan pemerintahan. Oh, MUI harus hadir. Itu menunjukkan. Kalau tidak hadir, kita tidak merasa bahwa kita itu bersama-sama. Ini MUI sangat selalu hadir dalam rangka. Contohnya kegiatan vaksin yang lalu itu kita kerjasama dengan kejaksaan. Iya. Nah, itu kan bukan di kantor MUI, bukan di kantor kesehatan kita buat. Suntikan vaksin itu di kantor kejaksaan, sama dengan kejaksaan. Terbuka di sana semua. Itu semua indah. Berkawan dengan semua pejabat, bagaimana kita mengayomi umat kita. Jadi sehingga kita hindarkan miskomunikasi. Kita coba ke depan lebih, dengan mana lagi yang instansi mana yang belum kita kunjungi, yang kita datangi. Saya pikir itu harus dengan baik, bisa komunikasi terbangun ya, harus dengan silaturahmi seperti itu. Ya, jadi memang fungsi MUI itu yang 3 itu memang harus diterapkan gitu ya. Termasuk tadi Khadimul Ummah, Shodikul Hukumah, dan Himayatul Umat, menjaga umat. Jadi setelah diayomi,
kemudian bekerjasama dengan bermitra dengan pemerintah, ini harus dijaga. Ini yang masih dijaga, ini jaga apanya nih Pak Ketua Umum kira-kira? Ya tentu kita menjagalah sama-sama. Ya. Pertama kalau untuk umat mereka itu kita berikan kecerdasan, bentengi gitu. Bentengi dengan saling menghormati sesama agama. Ini kadang sesama agama juga bisa bentrokan. Persoalan sedikit saja bisa bentrokan. Makanya kita kasih ilmu, kita berikan ilmu. Makanya salah satu program MUI itu adanya musyawarah di MUI, kemudian musyawarah hukum, dan hasil daripada musyawarah itu akan kita kirim. Ini kabarnya mau musyawarah ya Pak, tanggal 20 ya. Yaitu Profesor Dr. Nawir Muslim dari UIN Sumatera Utara akan datang ke MUI fidyah ya. Dengan bicara soal tentang fidyah. Karena sekarang bulan Ramadan, mungkin saatnya orang biasa mengeluarkan fidyah, meninggalkan puasa, mungkin ini penting sekali nanti Ketua untuk jelas, karena umat ini kan bingung fidyah itu apa, kemana disalurkan, bagaimana caranya. Nggak salah, karena siapa saja yang berfidyah itu perlu penjelasan hukum yang tegas dan jelas. Makanya kita panggil pakarnya gitu. Pesertanya kira-kira Pak Ketua dari mana aja? Iya, dari undangan juga, dari MUI juga, kemudian dari masyarakat, ormas Islam juga, para ulama kita. Ini sebagai langkah awal di bulan Ramadan ini yang memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan tuh Allah memberikan terbukanya cahaya. Jadi intinya MUI ini terbuka Pak Ketua ya, untuk siapa saja, untuk dapat meminta masukan, meminta nasihat, meminta fatwa juga barangkali. Ya. Apalagi salah satunya adanya tempat kita berbicara ini, studio dakwah ini kan jadi sarana Pak. Jadi sarana untuk sarana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Secara pribadi kan ini kalau studio dakwah ini sampai kepada pribadi masing-masing melalui YouTube. Itu sangat menyentuh sekali. Mungkin Pak Ketua bisa disampaikan pada masyarakat yang mau memanfaatkan studio dakwah ini, mungkin bisa juga Pak Ketua. Makanya dari MUI juga mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kiranya masyarakat ekonomi ya bisa memanfaatkan studio dakwah ini, kemajuan ekonominya dengan iklan-iklannya. Kemudian masyarakat spiritual seperti pengurus-pengurus masjid, organisasi umat Islam ini kita seperti Ittihadiyah, Muhammadiyah, Al-Wasliyah bisa memanfaatkan. Nahdlatul Ulama semuanya bisa memanfaatkan. Itu harapan kita dengan ini ya. Jadi kita sekarang dakwah dalam kondisi digitalisasi ini memang cukup luar biasa. Saya menyambut ini studio dakwah kita ini semua bisa didengar persoalan haji, bisa kita panggil urusan haji yang akan berangkat haji, termasuk suasana politik juga mungkin bisa pemilihan pilkada dan sebagainya nanti suatu saat akan bisa digunakan untuk mencerdaskan umat lah Pak. Untuk mencerdaskan umat. Jadi ini mungkin barangkali itu Pak Ketua terakhir mungkin ada yang disampaikan sama masyarakat terkait himbauan Ramadan dan Idul Fitri ini, silakan Pak. Ya. Terakhir dari kita hari ini dari MUI, saya sebagai Ketua MUI menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita sambut Ramadan ini dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi kita. Kalau ibadah itu kan kepada Tuhan, puasa kan kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi melalui puasa Ramadan ini bisa kita silaturahmi melalui masjid, melalui pasar-pasar, belanja. Nah, dan memang harus seperti itu, Islam itu seperti itu. Ada ibadah, ada kegembiraan, menyambut hari raya. Dengan hari raya itu kan terbina persatuan kita. Membina kasih sayang, membina dengan pemberian, dengan sedekah, saling memberi. Betapa indahnya agama ini. Jadi kita bukan kerja, kemudian pulang ke rumah tidur. Wah, nggak seperti itu. Semangat Ramadan ini sengaja diciptakan Tuhan kepada kita menjadi sebagai rahmat. Bukan hanya Ramadan ini rahmat kepada umat Islam, kepada seluruh umat. Masya Allah. Kita perhatikan semua ekonomi hidup di bulan Ramadan. Sebagainya itu. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum MUI Kota Tebing Tinggi. Apa yang menjadi diskusi kita walaupun singkat ini Pak Ketua, mudah-mudahan ini pastinya bermanfaat lah
sebagai pencerahan, dan kepada masyarakat tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, mari manfaatkan momen Ramadan ini. MOIMU ini juga sebagai tempatnya diskusi, tempat pembentengan umat terhadap akidah dan lain sebagainya. Mari datang, silakan berdiskusi, barangkali gitu Pak Ketua ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio dakwah ini Pak Ketua, telah memberikan pencerahan juga buat semua kita masyarakat Muslim khususnya di kota tebing tinggi yang kita cintai, dan kita tetap berdoa kiranya ridha Allah selalu menyertai kita dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ketua Umum Bapak Dr. Andes Haji Ahyad Nasution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.